bulan yang insya Allah saya selalu mengisinya. Pertama-tama kita turut menyampaikan rasa prihatin atas kebakaran yang menimpa Ketua Majelis Taklim Masjid Raya Darussalam, Ibu Wardah, ya, di Gang Tanjung tadi malam. Tadi malam saya jam 7 mati lampu, kebetulan dekat tempat saya kan. Kenapa nih mati lampu? Saya tanya, mati di tempat saya saja kah? Mati seluruhnya, katanya di Peripap itu ya kan. Saya tidak tahu bahwa itu di Gang Tanjung. Tadi baru pagi ini saya mendengar di Gang Tanjung, termasuk Ibu Wardah. Jadi kalau yang ingin nyumbang ceritanya ya bisa bantu. Kita doakan mudahan Ibu Wardah diberikan ketabahan, keikhlasan atas musibah yang diterima. Semoga Allah gantikan nanti dengan hal yang berlipat ganda ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita taujiah pada pagi ini mungkin berlanjut nanti 3 bulan ya. Miftahul Jannah, judulnya Miftahul Jannah, kunci surga. Kunci surga. Saya mencatat dari beberapa hadis yang saya temukan, ada kurang lebih 15 itu surga. Kalau kita 5, berarti 3 bulan ya, 5 aja tiap bulan kita nyampaikan, berarti 3 bulan ya. Cukup banyak, 15 saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Miftahul Jannah itu. Atau sekitar 15, bahkan 16 ya. Nah, mungkin pagi ini kita 5 saja dulu ya, 5 saja dulu. Karena waktunya hanya 45 menit. Mungkin salah satunya nanti saya loncat gitu ya, supaya rumah kita tidak terbakar. Itu betul. Itu Hanis ya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh alam semesta itu ada hikmahnya ya. Hikmahnya semuanya itu adalah hikmah. Dan apabila kita menyadari bahwa seluruh apa yang diciptakan Allah itu ada yang bermuatan bahwa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa hal yang menjadi amalan-amalan untuk mencapai derajat Miftahul Jannah, kunci surga. Yang pertama, Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah, hal tadruna min riyadil jannah. Nah, kata Rasulullah, yang pertama adalah talabul ilmi, itu kunci surga. Rasul mengatakan, hal tadruna min riyadil jannah. Hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu taman-taman surga, tempat surga? Lalu kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya kami ingin tahu apa itu riyadul jannah. Lalu qala Rasulullah, dia majelis ilmi wa zikir. Jadi majelis ilmu dan majelis zikir itu adalah riyadul jannah, taman surga. Nah, seperti ini ya, taman surga. Bukan main itu ya, Rasul kita berdatang ke sini hujan-hujan itu ya, tantangan hujan itu masih hadir nih, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang ini termasuk hebat. Termasuk hebat ya. Dalam cuaca yang demikian dapat hadir. Wah, pahalanya lebih hebat lagi itu. Disambut oleh Rasulullah di pintu surga. Mudah-mudahan kita disambut oleh Rasulullah di pintu surga, majelis ilmu, majelis zikir.
Ya Allah, mudahan semuanya ya. Saya hujan-hujan juga datang ke sini ya. Kebetulan anak saya katanya ulun hendak mantarkan cucu bisa latihan syarah Al-Quran. Cucu saya itu di seberang pakai mobil, kata saya ikut saja, nanti ambilan dari masjid raya nanti repot nunggu di kebetulan Hendrik juga mungkin tidak ada ya, biasanya Hendrik itu tidak ada juga. Alhamdulillah bisa hadir. Nah, tapas 12 tambah satu lagi. Aduh, ini termasuk ahli surga semua birahmatika ya almarhum. Jadi orang yang hadir di dalam Masjid Ta'lim ini termasuk dalam tamannya surga. Jadi Rasul mengatakan, "Hai sahabatku, tahukah taman surga?" Kata Rasulullah, taman surga itu adalah orang Riyadul Jannah, ini Riyadul Jannah namanya, taman surga. Orang yang talabul ilmu, menuntut ilmu. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu taman surga. Ya Allah, itu nanti ibu-ibu disambut oleh Rasulullah di pintu surga. Disambut, dieluk-elukan orang yang menuntut ilmu ini. Mau ibu masuk surga? Tentu mau ya Allah. Karena satu-satunya hidup terakhir itu adalah masuk surga. Ibu yang rutin berniat ya budinya, katanya ya untuk jadi ahli surga itu berniat, ya Allah, hamba sampai istiqomah sampai mati tetap unggul, tekun istiqomah datang ke tempat Masjid Ta'lim. Hujan kah apakah? Apa hujan di Palestina tuh hujan apa? Hujan peluru, ya Allah. Hujan peluru, dar sampai rumah sakit mati. Tapi anehnya mayatnya bau harum, bau kasturi. Kan ada membaca ya di WWA itu ya. Sedangkan tentara Israel itu bau harum, bau mana, maka sudah di dalam kulkas ya, baunya bukan main, kata yang kolonel itu ya. Nih, lihat mayat-mayat orang Israel. Di depan RS di masih bau sama. Ada yang Fahri jurnalis Indonesia yang di sana, Fahri, namanya Fahri Persi Ese, seperti 3 orang tinggal di sana, masih selamat alhamdulillah. Jadi bukan among kosong itu. Jadi ada pemuda 16 tahun meninggal karena peluru tembakan itu dipingkuti deh mayat itu kering sampai tangan itu 4 harum, tangan si Fahri ini harumnya bukan main, kayak hanya disemprotnya harum. Memang dijamin oleh Rasul dalam Quran itu ya, janganlah kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, mereka hidup, bahkan mereka diberi rezeki, itu ayat Quran namanya. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup di alam barzah dan mendapat limpahan rezeki, termasuk limpahan dibukakan pintu surga. Pintu surga dibukakan, membuka awaknya harum. Bidadari itu aja, Habib Hanis beludah ke dunia, harum seduniaan baru ludah aja bidadari aja, apalagi dibuka ke pintu surga, harum, awak tuh harum. Nah ibu nanti harum lagi ya. Ibu ini kata masuk surga, kenapa yuk? Karena umur masuk surga itu umur 33 tahun semua, 33 tahun, semua 30 tahun, bercantik lagi, bercantik. Dan pasangan ibu itu yang mendampingi lebih cantik, jadi suami ibu yang itu pasti ada meninggal itu jadi pangerannya dan ibu menjadi bidadari, sedangkan istri-istri lain dari bidadari itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di surga nanti kada ada irian lagi ya, tidak ada iri-irian lagi. Itu thalabul ilmi. Rasul berkata di dalam sebuah sabda, Rasul berkata ya, man arada ilmi, man arada dunya bahwa bil ilmi, wa man arada akhirah bahwa bil ilmi, wa man ardahuma bahwa bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia pasti dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat pasti dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di dunia akhirat pasti dengan ilmu. Jadi kalau kita bawa ilmu ini, ya Allah,
kita ini jadi begini ilmu ya. Sudah ada ilmunya, habislah ya. Kalau orang berpangkat itu pangkatnya aja, ada jabatan orang hormat gitu, hormat. Pas kedada lagi, wassalam. Tapi kalau ada ilmunya, dalam keadaan apapun orang itu berharga bagaikan emas ya. Jadi ibu-ibu ini berharga emas, apalagi sambil mencatat itu ya. Itu tambah plus, nilai plusnya sambil mencatat, mengingatkan. Karena kalau catatan itu berguna, berbahagia. Nanti akan saya resepkan amalan-amalan ya untuk menambah plus-plusnya kita. Itu ya, yang pertama adalah thalabul ilmi. Qala Rasulullah, man salaka thalabul ilmi sahalallahu yadkhul jannah. Barang siapa berjalan menuju ilmu, Allah mudahkan dia masuk ke surga. Dengan hati, dengan tangan, dengan kaki menuju ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hebat-hebat ya. Pantang mundur. Pantang mundur. Hujan lebat tadi payung kah? Nah, ada nang kedinginan dah, alhamdulillah. Nah, itu hebat itu plus. Jadi siapa yang dimudahkan untuk ilmu, Allah mudahkan masuk surga. Allah mudahkan masuk surga. Tang nyaman dia masuk surga itu. Tang nyaman waktu sakaratul maut. Nah, setelah itu man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga itu. Tapi bagaimana cara la ilaha illallah bisa ya, para siddiq bisa la ilaha illallah? Hadis hadir baca talim ini, nanti mulut itu langsung menjawab waktu la ilaha illallah. Karena hadirin ini itu yang memberikan taufik hidayah kita nyaman mengucapkan la ilaha illallah. Iblis datang terpelanting, plak ditempeleng oleh ilmu kita. Datang iblis, plak, ditempeleng oleh ilmu kita. Ibu belajarnya ya, itu hebatnya. Ya, ya silakan kalau ada rezeki yang menyumbang untuk Ibu Raudah, kata tidak. Ya Allah, saya doakan ya semuanya doa termasuk ahlul jannah, orang masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang calon ahli surga adalah beramal yang soleh. Amal yang solehah. Soleha. Allah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solehah, beriman belum tentu lagi ya, tapi beramal belum tentu juga, solehah lagi, beramal soleh. Jadi syaratnya orang yang masuk surga, syaratnya ya beriman, itu pokoknya, itu kuncinya. Tapi kalau beriman aja belum masuk surga, beramal baru mendekati masuk surga, sudah 70%. Beramal belum tentu juga, amalnya soleh, niat karena Allah. Jadi beriman, beramal, niat karena Allah. Semua Bapak Ibu datang sini. Nah, itu namanya di dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Bayyinah ya. Sesungguhnya mereka yang beriman, beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu orang beriman dan beramal soleh, dan itu adalah khairul bariyah,
dicap, ditempel ini oleh Allah, orang makhluk yang dimuliakan Allah, orang yang paling hebat. Nah, ini capnya stempel Allah sudah dicapnya khairul bari, namanya ibunda khairul bariyah. Apa orang khairul bariyah itu? Ayat Quran lanjut, jazaohum, balasan untuk mereka ini yang ibu-ibu ini dengan situ stempel bariyah khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim, di sisi Tuhan. Mendapat di sisi Tuhan apa? Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, diberikan surga yang di surga itu pemandangan indah, ada air terjunnya, air sungai-sungai, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ada. Kan kalau surga itu ya Allah tidak bisa dibayangkan ya, ada taman-taman, ada air mancurnya juga, air sungai-sungai itu, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, itu kekal mereka selama-lamanya, ada bilang tahun. Kalau satu ditulis satu situ ya, nolnya ngelilingi dunia berapa? Nolnya tuh ngelilingi dunia kayak gini lah. Satu berapa? Kalau 5 kalau 3 1.000 ya. Kalau 6 1.000.000. Kalau 9 1.000.000.000. Kalau 12 1 triliun. Kalau segini apalagi ngelilingi dunia lah. Itu masih dihitung. Kalau abadi itu amal kan ada lagi ada lagi masanya 7 juta tahun, masih ada hitungannya. 1 miliar tahun masih ada, kan ada hitungannya. Abadan itu kan ada hitungannya, selamanya di dalam surga. Mau ibu? Mau ya. Mau bu? Mau. Tapi syaratnya apa syaratnya? Iman, amal, solehah. Ikhlas karena Allah. Jadi ibu nanti sambil datang ke sini ya, ikhlas karena Allah ya, bukan untuk atau alim, untuk apa-apa, ikhlas di kalimat Allah. Itu ayatnya apa lagi? Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, tambah lagi sekal mereka selamanya, abada, selama-lamanya bilang gitu ya. Khalidina fiha abada. Dalika liman khasyarbah. Radhiyallahu anhum wa radu'ah. Allah reda padanya, dia reda kepada Allah. Jadi Allah itu reda kepada kita ini karena menuju dicap sebagai orang yang menuntut ilmu beramal soleh. Allah reda. Dan Anda sampai semuaan reda. Reda itu apa? Ikhlas reda ya Allah. Ada zikir reda apa? Kalau zikir reda apa? Baca misalnya la ilaha illallah ala kulli halin ya. Dulu 100 kali setiap hari ya. La ilaha illallah alhamdulillah ala kulli halin. La ilaha illallah alhamdulillah ala kulli halin. Dulu pernah sudah jajakan ya. Setiap malam tuh alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Ada juga kalau orang yang di Paulid Habsi, Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ya ridha, Allah ya ridha. Kita ridha. Apa aja? Radhiyallahu liman radhiyallahu anhum wa radu'ah. Allah ridha dan kita ridha. Dalika orang itu apa? Liman khosya, ada diperuntukkan bagi liman khosya rabbah, bagi hamba yang takut khosya rabbah kepada Tuhannya. Jadi orang yang takut. Kalau orang takut kepada macan, lari ya? Lari. Kalau takut kepada harimau, lari ya? Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat, takarub. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat. Ini termasuk orang dekat. Orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada pengajian. Orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan zikir. Ini lidahnya ringan berzikir ya. Lidah ini ringan. Apabila ibu lidah berzikir, lidah bertahlil, lidah berselawat, itu lidah itu mengiring kita ke surga. Lidah. Makanya tadi kita jangan bulan Maulid aja buat selawat ini ya 100.000 kali. Jadi kalau tiap malam 1.000 kali, saya ajarkan 1.000 kali, insya Allah ibu nanti digiring oleh selawat itu kita masuk ke surga. Digiring untuk meninggal la ilaha illallah dengan selawat ya. Selawatnya hebat.
Dan ada bandingannya. Kalau yang lain, karena innallaha malaikatahu yusholluna nabi, Allah aja malaikat bersalawat, apalagi ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang beriman, shollu, bersalawat kamu alaihi taslima, dengan sehebat-hebatnya. Nah, jadi yang kedua apa tadi? Orang yang beramal soleh dan berselawat, ya, itu orang yang dimaksud masuk pecinta surga, pecinta surga. Nah, yang ketiga, orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Jadi kunci surga itu orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Saya ada buku kitabnya 1000 sunnah. Jadi 1000 sunnah. Ibu hendak sebelum sembahyang itu apa? Berudu ya? Berudu itu aja ada 20 sunnah. Berudu aja. Sunnah ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah itu, kata Rasulullah, ya Rasul mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabani, faqad ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka sungguh dia bersertaku di dalam surga. Jadi bodoh. Nah, membasuh itu sunat sekali. Rasulullah 3 kali. 3 kali itu sunnah namanya, 3 kali. Itu yang pertama, meratakan. Itu kalau cocokin aja, kalau meratakan itu sunnah. Jadi itu pahalanya besar, meratakan. Sampai di dalam sebuah hadis mengatakan, ketika Rasulullah SAW berjalan di kuburan, berstop Rasulullah, ya sahabat, tahu kan orang yang di dalam kubur ini? Udah tahu ya Rasulullah, tahu. Orang di dalam kubur ini disiksa. Bahkan dia orang sembahyang rajin. Iya, sembahyang rajin. Tapi dia berwudu ketinggalan tumitnya. Jadi dia nyiram dari depan aja. Tumitnya ini ketinggalan tumitnya. Makanya disapu, diratakan ya. Nah, saya dalam keadaan sakit ini diwudukan oleh istri saya, tapi disiram aja. Nah, tolong lagi tangan saya disiram, duduk, disiram sampai ke bawah sini, saya sapu-sapu, karena nggak bisa apa-apa ya. Jadi sunnah ada 20 ya, dian aja meratakan semua, termasuk air itu jangan disapu, air wudu jangan sapu, karena air wudu itu adalah setiap titik-titiknya itu menggugurkan dosa ya. Jangan sebelum sapu dengan anduk. Jadi tidak menyapu itu termasuk sunnah. Apalagi sebelum wudu, kumur sunnah. Beristimsak hidung, jangan langsung wudu. Jadi sebelum berwudu ya, kumur dulu. Kemudian ada satu yang hebat itu sudah ya. Jangan langsung berwudu sebelum istinja. Istinja itu sunnah. Istinja ini adalah membasuh kubul dan dubur. Jangan langsung wudu. Karena kata Rasulullah, antum la ta'lamuna aynama batat yadahu. Hadisnya, kamu tidak tahu waktu kamu tidur di mana tangan kamu tidur malam itu. Mungkin mengikuti ini ya. Saya kuring kan, gatal sarung ketus ini. Jadi termasuk sunnah basuh tangan. Itu karena tangan pakai senjata apa? Saya kalau berwudu, sebelum berwudu itu dubur kubur itu dibasuh dulu. Ini langsung wudu waktu sembahyang. Nah, sudah ada sah sembahyang terbawa najis ya. Najis. Kalian tahulah kalau orang berkermi itunya malam tuh keluar kermi itu. Nah, tahu kermi lah. Tahu lah, halus tuh. Nah, itu makanya sebelum wudu istinja dulu. Saya ingat imam di sini pernah, imam Israel namanya Haji
sebelum ke Masor siapa? Lupa saya namanya. Haji Rapi, sebelumnya gitu. Haji Rapi pernah juga sini ya. Nah itu Sidin Kiai Haji Ibrahim Marisi yang kubur tuh pengajian Sidin Sabilul Muhtadin di Sidin Datuk Kelampayan tuh mengajarkan dalam kitab Sabilul Muhtadin jangan berwudu sebelum beristinja. Jangan berwudu sebelum beristinja, harus beristinja dulu. Beristinja itu tadi membersihkan dubur. Kalau dalam keadaan kami harus hadirkan dulu ya. Jangan waktu hendak sembahyang nahan nih ya. Jadi setelah selesaikan dulu. Nah itu termasuk kata Rasulullah, datang siapa menghidupkan sunnahku maka dia beserta aku di surga. Man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani faqad ma'ani fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku dia beserta aku dengan surga. Itu terjemahnya. Jadi itu udah balap itu belum wudu aja sunnahnya. Sembahyang mengangkat takbir sunnah. Itu bisa Allahu Akbar saja, tapi Allahu Akbar ini sejajarnya itu sunnah itu. Jadi banyak sekali sunnah, ada 1000 sunnah amal ibadah kita. Makan tangan apa? Tangan kanan. Mencepok tangan itu sunnah itu. Ada seseorang sahabat tuh makan tangan kiri, kata Rasul tangan kanan. Tidak bisa ya Rasulullah, saya biasa tangan kiri, tangan kanan kata Rasulullah. Tidak biasa lah, begitu langsung kaku tangannya, tidak kau makan tangan kanan, tangan kiri terus. Kata Rasulullah, iblis itu begawe dengan tangan kiri, tangan kanan. Itu sunnah. Jadi kita menghidupkan sunnah ya. Kalau guring apa bu? Guring sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur alhamdulillah ba'da ma'alainu itu sunnah Nabi terus. Kalau mau makan apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu sunnah. Kalau makan blok makannya kada bismillah, kada bacaan itu iblis umpat setan sama. Kalau tutup makan apa? Alhamdulillah atapana wasakana wajah muslimin. Jadi hafal sunnah bangun guring, bangun tidur, semua sunnah Nabi ribuan sunnah dia. Nah itu menghidupkan sunnah itu kata Rasulullah, aku jamin ikam jadi bahasa banyak masuk surga bersama aku. Nah gandeng masuk surga. Nah itu menghidupkan sunnah. Ibunya berjilbab sunnah Rasul juga ya. Mengurai rambut bang. Setan, bukan setan. Amalan saya setan. Itu saya ada mendengar ceramah ya. Orang yang berurai rambut itu membuat dosa laki-laki. Setiap mata laki melihat, tangan nafsunya tulis satu. Kalau kita melihat rumah, bambu rambut ini sampai ke pasar berapa ribu laki-laki melihat 1000 kali 1000 laki-laki 1000 dosa. Titik-titik itu, nah hati itu titik itu saya doakan orang-orang yang tidak berjilbab ya Allah mereka semua diberikan hidayah untuk berjilbab. Itu sunnah Rasulullah ya. Jadi banyak sudah ribuan sudah masuk masjid itu apa dulu tangan petis kanan ke kiri. Nah itu tadi amalan tadi ya. Habib Anis Malang, orang Habib Anis itu ceramah sudah bermalam-malam ya. Saya pernah itu. Jadi habis ini cerita kebakaran di kampung Malang, kampung. Jadi habis bakar sudah tentu kebakaran. Tunggu sebuah rumah kata terbakar, padahal lagi api. Kata api. Ada kebakaran. Lalu Sri disebut dia Habib Anis. Oh, Abah Sidin, abahnya Abah Anis ini mengajari orang ini kalau hendak guring baca ayat kursi, baca Qul Huwallahu 3 kali, baca Qul Huwallahu 3 kali, baca Qul Huwallahu 3 kali, tiup sapu muntung dihari dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 21. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Rupanya dengan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu yang membuat lingkaran rumah kita itu dilingkari oleh hawa sejuk.
Tidak bisa api masuk. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, start tadi pola-pola saya amalkan sudah sebulan ini ya, dengar itu saya amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalau masuk rumah, urangna kedadaka, assalamualaikum. Ini cucu saya kalau masuk rumah nyari marah assalamualaikum. Terbangan hawa-hawa yang kada bagus di rumah. Termasuk saya tetap burit-buritnya larian. Bismillah. Ibu masuk ke rumah baca assalamualaikum ya. Nah, jangan ingat tuh. Dengan tangan masuk kaki kanan, keluar kanan ya. Tapi ada sebenarnya bayar guru Hamzah melajari saya kalau kita keluar rumah tuh Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tangan gini lah. Apa? Kifayatuna buka himayatuna. Tapi sebelum masuk ke kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kop. Top itu ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tangan kanan, kaki kanan. Buka kifayatuna. Gitu lagi tak himayatuna. Insyaallah biar perampok kah, macan tutul kah, apakah enggak berani semua. Itu ada perampok kena merampok menggigil batu sini tuk terduduk ada kau jadi anak mambil merampok. Bisa ingat ya? Kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kop kifayatuna dulu bismillah tawakkaltu ala Allah kifayatuna himayatuna. Engkau yang mencukupi, engkau yang melihara. Engkau yang mencukupi, engkau kifayatuna, engkau yang mencukupi. Himayatuna, engkau yang meliharaku. Mudah-mudahan guru-guru saya memberi ijazah kepada saya beberapa hal ya. Guru-guru saya yang memberikan ijazah ini, termasuk guru Hamzah itu, yang mengijazahkan ini mudah-mudahan berhal untuk ibu-ibu sekalian. Terus ya sudah. Kaf ya ain sin sod ha mim ain sin kaf. Itu ayat Quran ya, surah Maryam ya. Kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kaf. Itu kalau orang sedang apakah terjadi di pasar macam-macam baca itu. Kalau masuk pasar apa sunnah Nabi? Apa yang baca? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwal hayyul. Guru Bahid di Berambai itu ada urusan apa ke pasar hendak supaya dapat pahala itu ya. Berjalan pasar cuma berbulik baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku walhamdu. Insyaallah kita tidak terimbas fitnah pasar. Makan ibu ngarjin ke pasar ya. Itu kada kanan kiri kecuali belawang. Kiri masuk. Kalau pasar itu ada lawang, kiri dengan pasar itu macam. Tapi kalau kada belawang, angka biasa saja. Cuma baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah Nabi ya. Banyak kalau saya curahkan banyak sekali sunnah Nabi ya Allah. Tidak kehitungan sunnah Nabi ya. Sampai-sampai hubungan suami istri ada sunnahnya apa? Nah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan rojak tanah. Nah, kalau katakan baca itu syaitan umpat masuk. Nah, itu anak atau nanti nakalnya bermain. Masuk WC apa? Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Kalau saya apa? Kalau saya alhamdulillah. Kalau saya, kalau di WC baru ingat ya. Alamat tahir qalbi minal faqih wa hasin farji minal fawhisi. Jadi alamat tauhid qalbi
minal paki wahasin parji minal wahisi, itu keluar WC, tangan batis kanan ya, masuk ke kiri. Nah, kata Ustadz Samad, kalau kita berwudu di WC jangan dinyaringkan baca bismillahnya, dalam hati aja. Kalau kita berwudu di WC gitu, kalau itu dua wadahnya utara ya, dia banyak sekali ya Pak. Kalau masuk masjidnya ada juga al-maftah lana abwabul khair, masuk ke saya, kalau bukanlah pintu kebaikan, al-maftah lana abwabul khair, itu masuk ke dalam masjid. Ya Allah, banyak sekali ya. Kalau kita amalkan tuh 24 jam ada terus, 24 jam putar, 24 jam. Insya Allah kita ini semua kita digiring oleh Allah dengan bersatu dengan Rasulullah di surga, disambut dengan dijalankannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang Bapak itu belum ya, masih ada waktu ya. Jadi kalau sampai 7-8 bagus lagi ya. Ikut beserta orang-orang membangun masjid. Itu Habib Hasan Muhdar kan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, barang sampai ikut membangun masjid di dunia maka akan Allah bangunkan dia masjid di surga. Walaupun sebiji bata termasuk, apalagi berlebihan deh. Jadi kalau ada pembangunan masjid ikut saya berapa sejuta, sudah masuk sejuta itu masuk sudah membawa kita ke surga. Tapi jangan puas begitu aja. Wah sudah harus cukup. Ada orang bangun masjid, sudah bayar. Ada duit kelebihan sedikit, bayar apa aja. Nah, kayak kita nih, bangun masjid, bangun madrasah, nyumbang. Dulu ada saya jajakan ke masjid, nyumbang apa? Kalau 100.000, 20.000 untuk ibu kandung, 20.000 untuk ayah ibu mertua, 20.000 untuk guru-guru, 20.000 untuk orang kita jalani, mudah dia memaafkan di akhirat kelak, 20.000 untuk saya dan suami saya atau istri saya. Pas kalau 100.000 kan, kalau 500 begitu. Kalau 10.000, 2.000. Nah itu sudah membawa kita bawa angin ke surga. Man bana masjidan banallahi baitan fil jannah. Kalau saya ikut membangun masjid, maka Allah akan membangun rumah di surga. Jangan kita aja, jadi kalau yang mengembang tuh ikutkan istri, suami, ikutkan ayah ibu yang sudah meninggal, ikutkan. Itu ayah ibu kita itu kita nyumbang tuh mau gembiranya, ibarat tuh betandik. Anakku masih ingat aku disumbakannya untuk masjid, aku kan kau lagi, tapi anakku menyumbang untuk masjid untukku. Makanya 3 orang sudah meninggal terputus amalnya. Orang sudah meninggal putus amal, kecuali 3. Apa itu? Anak yang soleh yang selalu mendoakan, mengirimi hadiah, mengirimi sedekah. Kedua, apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini boleh ke rumah ajarkan. Ada tidak nang kayak itu nih, ajarkan kepada anak kah, cucu kah, keluar rumah. Bismillah tawakkalullah, masuk rumah assalamualaikum. Nah itu ajarkan ya. Biar mengajarkan ngalir terus pahalanya. Ini kan mengajarkan lagi ngalir terus. Biar kita sudah meninggal, yang diajarkannya itu ngalir terus. Apalagi sedekah jadi ya. Ilmu manfaat, anak-anak soleh sedekah jadi ya. Wakaf. Nih bang wakafnya. Adakah kan nyumbang wakaf? Cepat angin. Apalagi kalau memasuki bulan puasa, usahakan ada wakaf lah.
Saya ingatkan kalau masuk bulan puasa, usahakan ada wakaf. Apa wakaf kita? Kipas angin. Kalau dulu apa nang kipas kayu dari rotan tuh nang ingat kapan hari nang kipas oh nyumbang banyak orang nyumbang karena kepanasan setiap kipas angin, lampu, mic, ada yang dulu kulkas di depannya kulkas, pesan orang buka puasa atau membukakan orang tua asa. Walaupun kata Rasul sebiji kurma, itu ya. Nah, itu yang keberapa sudah? Masih ada waktu? Oh, masih ada waktu. Karena 15 menit kita berdoa ya. Nah, ini cerita Habib Anis. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau aku perlihatkan calon penghuni surga? Hanya ada dua usia calon penghuni surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, nanti sebentar kita tunggu di masjid ini. Kemudian ada seorang masuk, nah itu kata Rasulullah, itu orang itu calon penghuni surga. Orang sudah masuk tuh, ini orang itu calon penghuni surga. Ada namanya sahabat Abdullah bin Amir, kurang puas. Setelah selesai sholat, diparakinya si pemuda ini. Wahai kawan, sahabat, saya maulah bermalam di tempat saudaraku 3 malam aja. Untuk alhamdulillah, saya terbuka rumah untuk apalagi kalau malam lah, malamnya bermalam. Malam pertama dilihatnya udah sedih saja, sembahyang 5 waktu di masjid, kalau sembahyang sunat di rumah, kayak rumah lain lah. Memang sebenarnya 2 rakaat selesai lah, witir 1 rakaat selesai tidur. Begitu sampai 3 malam, kedatangan apa hebat hanya sampai calon penghuni surga, apa sebabnya? Lalu sudah saya mau pulang ya. Saya merasa Anda ini ada sesuatu yang untuk dia. Saya ini ingin mengetahui, kata Rasulullah, Anda ini termasuk di calon penghuni surga. Iyakah? Itu. Apa amalannya sampai Rasulullah mengatakan calon Rasulullah? Pikir. Ada satu amalannya, dua ceritanya, ini satu lagi. Saya ini kalau mau guring, bacaan tadi deh, apa tadi? Ayat kursi, qul huwallahu 3 kali, kalau jawab 3 kali, 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Habib Anis menambahi Bismillah 21 kali. Ditutup dengan ini, ya Allah, semua orang yang menzalimi saya, semua orang yang berdosa kepada saya, ampuni semuanya. Menzalimi, memfitnah, mau apa, tahu ada tahu, ada yang tahu, kita nggak ada tahu lah, semuanya. Itu aja sempat aja niatnya, ya Allah, semua orang yang menzalimi saya, baik lisan apa tulisan atau perkata atau dengan hatinya, setahu saya atau tidak setahu saya, semuanya saya ampuni. Plong, nol. Itu aja malahnya. Oh, Abdullah bin Umar gembira. Ini nang kupingku amalan hampir ini yang sampai calon penghuni sebutin. Ya Allah, tolong pian orang menjual yang lalu pian ampuni. Kadang-kadang orang pemarah, kayak aku balas. Ada yang maaf, satu lagi. Orang yang mengangkat tanah kita. Kan ada, ini orang tanah kita, dikakatnya ke sini. Aku ampuni jawab, maafkan. Saya ada tanah di Damanhur itu. Sudah bersertifikat kan? Sudah dapat Garuda tuh. Iya tuh, dicaploknya, diambilnya jual. Ulin nang 10, PT 2 meter, 1 meter masuk, meter dicabutinya. Kita datang sana, nah, pencelurit.
Ya sudah, ikhlaskan sudah. Dulu 600.000 aja, ini 50 juta harganya tuh. Tapi ya sudah, dikarasikan ada kawan jual, dikarasi jual, ya sudah ikhlaskan, ya sudahlah, ikhlaskan. Nantinya alhamdulillah di surga ini di akhir kan di tuntutan kita kan kita pelong. Nah ini orang calon pengusaha bisa mengikhlaskan semikian apa sebuah sebidang tanah dia dicaplok, apalagi yang sedikit-sedikit aja ya. Nah, itu amalannya. Yang calon pengusaha itu yang pertama. Kemudian ada lagi Rasulullah suatu hari, ya sahabatku, maukah kau perlihatkan seorang calon penghuni surga? Ya, bala ya saya lihatkan. Kemudian ada orang masuk lagi ya. Kemudian, nah itu kata Rasulullah, calon penghuni surga masuk. Sampai 3 kali, ya itu lagi calon penghuni surga tadi lagi ya. Lalu ada sahabat lain lagi, anak mengetahui apa amalannya. Jadi ya sahabat, saya mau bermalam di tempat rumah Anda 3 malam. Ya terbuka pintu terbuka, apalagi bermalam. Dilihatkan kayak itu juga amalan biasa aja. Kadang baca Quran, baca qiyamul lail singkat-singkat aja 2 aja. Lalu setelah selesai 3 malam, saya ingin pamit. Saya lihat amalan Anda sama dengan saya. Tidak ada yang hebat-hebatnya. Inilah. Mungkin ada yang Anda yang tahu ya Pak, saya lalu pikir-pikir si sahabat tadi yang dibilangin calon penghuni surga. Oh ada amalan saya. Apa itu? Melihat orang habang kah hijau kah kaya kah miskin kah, kada ada rasa iri dan dengki, kada ada iri. Melihat tetangga beli kulkas kada iri, beli mobil kada iri, kada ada iri dengki, kada ada iri dan deng. Jadi apakah berkawan naik pangkat dan jadi presiden kada ada iri? Serahkan kepada Allah. Wah, ini amalan. Lalu kata sahabat, saya teringat dengan sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Iyyakumul hasada." Jauhi hasad dengki. Fa inal hasada, sesungguhnya hasad dan dengki itu fa idza hasada ya'kulul khataba nar. Seperti api membakar kayu jadi abu. Jadi orang yang iri dengki itu seperti api membakar kayu jadi abu kayu. Fa'inal hasada, lanjutan. Fa'inal hasada ya'kul hasanati. Nah, itu sesungguhnya hasad dengki itu menghapus seluruh kebaikan kita, habis hancur lebur sembahyang kita, puasa kita habis hancur. Malah pian kata dengki nang pian maji salim duduk nang tenguduk nang kedua sampai baru bertahun-tahun di sini habis kata iri dengki. Habis kata iri dengki. Habis kata iri dengki. Makanya bergembira sahabat, ini aku cari sampai disebut calon penghuni surga. Dia tenang saja, apa jadinya manusia. Makanya ada yang cerita lucu aja. Mereka tetangga beli kulkas sakit, masuk rumah sakit. Di rumah sakit tetangga beli mobil pingsan. Beli lagi beli apalagi dari mobil bikin rumah gedung mati dia karena iri dengkinya itu menggerogoti jadi penyakit. Ada orang yang tenang aja alhamdulillah, dikatakan tetangga kamu beli TV alhamdulillah, tetangga kamu beli mobil alhamdulillah. Makanya dulu si anak Hanil Tamid ya, dulu ada pencerama terkenal di sini Hanil Tamid. Alhamdulillah untungnya alhamdulillah sabar ya. Nah itu calon penghuni surga. Karena hadisnya berat ya. Iyyakumul hasada, jauhi hasad dengki, fa idal hasada yaqul hasanati. Sesungguhnya
Kesadaran itu yaqulu hasanati. Hasanat satu, hasanati semua kebaikan lebur, hancur. Kama yaqulu khatabana, seperti api membakar kayu bakar, jadi abu habis. Ya Allah, mudahan kita tidak termasuk gitu ya. Makanya jadi habang ke hijau ke orang. Kita nggak perlu jangan takut. Yang boleh diiri itu apa? Ada yang boleh diiri. Orang yang kaifiannya umah himungnya, anak haji masalah dia tuh ke masjid aja himungnya. Mudahan aku seperti ini. Nah itu bagus tuh diri ya. Mudahan aku seperti ini. Ya Allah, mudahan ulun seperti ibu-ibu ke masjid. Jadi doa, insya Allah kita suatu saat masuk ya. Jadi doa, ya Allah, ya Allah, doa jadi doa terus ya. Yang kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan rakyat Palestina yang mata syahid itu dimasuk ke surga. Jadi doa. Ada ya pahala yang hebat. Orang yang kita doakan gak ada tahu. Saya melihat TV itu ya, artis yang buka rambut kan nyanyi, ya Allah mudahannya suatu saat dibuka hidayah bajibab. Ada lagi yang Kristen, yang kada Islam, ya Allah mudah-mudahan dia masuk Islam. Kan belum mati ya, kalau mati tidak boleh lagi didoakan, tapi belum mati mudahan ya masuk Islam. Orang yang kita doakan kada tahu kepada kita itu nilainya besar sekali. Ini kita doakan Ibu Rodah, kada tahu kan Ibu Rodah kita doakan mudahan tabah sabar, mudahan diberi rezeki yang lebih lagi. Kita doakan nilainya pahala. Nah itu mudah-mudahan Ibu sekalian ya, mudah-mudahan nanti kita sambungnya ya. Berapa sudah? 8. Karena separohnya nanti di bulan depan ya. Banyak lagi masih belum betul lagi. Kita cukupkan dulu. Kita 15 menit berbaca doa arwah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bertambah banyak lah. Yang tadi bukan tetap ada sedikit. Walaupun di ujungnya datang dapat pahala juga, walaupun di ujung-ujungnya datang ya dapat juga pahalanya ya. Di ujung-ujung tadi bahas jam 6, 9, 11 dan sudah menyeraputnya. Ujungnya juga dapat ya pahalanya Allah maaf. Amin. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala hadir niyah wa qulniyah al-fatihah azalina qulinta sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jadi nanti doa ini kan saya baca pas ada baca saya doa untuk orang tua masing-masing, nyatakan dalam hati ya. Nah, paham kan ya? Paham ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika dzakirin wa inna ilaika syakirin wa la qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin minal harim marzuqin wa nil haram masumin wa bil jinani munaimin wa ninira mu'idin oleh hujika wa jinabika sayyidina Muhammadin sallallahu ya rabbi nazirin mutamatain ruddana alaika maral jamila ruddana alaika maral jamila ruddana alaika maral jamila la tajil mal syaitan ala nabi salih halat ala innal mamat la qablahu wa la ba'da qaida wa la sabila wa asbinullah ala qaridina hadihi kariha sahabat jazila wa ajal minka ajima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qawla hasanan jami'an jadila ijalah ya lama sabab qara'nahu wa qabarnahu wa halalnahu ziyadah bi sallallahu salam summa ila abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin
wa ila malaikatil qarabin wa ala kulli sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil summa arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin wal ulama'i amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wa mufassirin wa sadatis muhaqqiqin wa tabi'in ila yaumil summa arwahi man qara'na hahuna bi sabrihim wa arwahi min ajrihim anta alahi wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin summa arwahi man lajahu maqarabahu min ummatil muslimin wal muslimat wal mu'minina kafatan amatan ma'alam Allahumma arhamil jami'a bi rahmatika wa askinna wa iyahum bi fasih jannatika wa mahali lidodil udari karabatil ya arhamar rahimin Allahumma jabir intisarana wa bidana wa hdim bi salihah amalana wal iman wal islam jam antawafana antaradin anna wa la tuhina bi ghafla wa tadradirah wa ja'al akhira kalamina inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ahyina alaihi wa amin alaihi ya mumit wa bat'ala min kubur ya ba'is rabbana biha ya ma mal wal yamdur illa man atallaha bi qalbin salim semua rohi abaihi wa ikhwani min nabiyil mursalin wa ila malaikatil qaribin wa ila sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali radhiyallahu anhum semua rohi qulatillahi min masyariqiha barriha panggalih waliha nama kana kainu bi ilmi kaya wa halqa ya maulana ya rabbal semua rohi sadat ahli ma'ala wa sabaqi wa syuhadal hud wa syuhadal badar wa syuhadal Palestina wa umatul muslimin bismillah birahmatika ya arhamar rahimin. Almarhum Kiai Abdul Nisi bin Haji Muhammad Saleh, almarhum Kiai Harun Nafsi bin Nafsi, almarhum Kiai Abdul Hamid bin Abdullah, almarhum Kiai Haji Masal Hanafiyah bin Hanafiyah Jailani, almarhum Kiai Makmur Salman bin Salman, almarhum Kiai Tarmiji bin Ismail, almarhum Kiai Muhammad Saleh Nafsi bin Nafsi, almarhum Kiai Fahrudin Fahri Wahab bin Kiai Abdul Wahab, almarhum Kiai Abdul Rasid bin Abdul Hasan, Kiai Haji Abdul Khalid bin Jainal Abidin, almarhum Kiai Jainal Abidin bin Al-Banjari bin Sugi Datuk, almarhum Kiai Jafar Sabran bin Sabran, almarhum Haji Muhammad Taib bin Anang Dedet, almarhum Haji Ridwan Masrun bin Masrun, almarhum Haji Muhammad Rasli bin Masrun, Haji Muhammad Rasli yang yayasan dulu ya, almarhum Kiai Jafar Sabar sudah ya, almarhum Guru Jaini Ganis Kumpul, almarhum Kiai Syekh Muhammad Arsad Kalampayan di Kalampayan, almarhum Tuan Guru Jari Emi di Kalampayan, almarhum Kiai Sarna Abdan Bangin, almarhum Kiai Ahmad Pasuruan di Pasuruan, wali Allah, almarhum Kiai Mangli, wali Allah, almarhum Habib Tanggul, Allah, almarhum Kiai Haji Habib Nopal Kuitang, almarhum Sunan Gersik, almarhum Sunan Ampel, almarhum Sunan Kudus, almarhum Sunan Giri, almarhum Sunan Gunung Jati, almarhum Sunan Kalijaga, almarhum Sunan Muria, almarhum Sunan Bonang, almarhum Sunan Derajat, almarhum Sunan Kalijaga, rahmatika ya arhamar rahimin, wa almarhumah dari orang tua anak ibu yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, wa la tahrimna ajrahum, wa la tadina baqdahum, wa ighfirna wa lahum, wa li ikhwanina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan amana rabbana innaka rahim. Allahumma atqil lahum minan nar wa hijab lahum minan nar
وستره من النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمهم كما ربنا صغيرا وجميع المؤمنين والمسلمات برحمتك يا ارحم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم.